Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maharani Putri dengan NIM 07011282328055 dari kelas B atau L2 Indralaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi dari pertemuan 1 mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu, Ibu Alvina Septiani, SAP MSI. Pada pertemuan pertama di RPS ini yaitu ada ruang lingkup keuangan publik. Pada ruang lingkup keuangan publik ini terbagi lagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian keuangan, publik, dan negara. Yang kedua ada ruang lingkup keuangan publik. Yang ketiga ada tugas negara dalam perekonomian. Yang keempat ada perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Baik, yang pertama ada pengertian keuangan, publik, dan negara. Keuangan sama dengan uang atau nilai tukar yang bisa disepakati bersama. Dalam arti lain, ialah mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan nilai dan nilai ini didistribusikan menjadi hak dan kewajiban. Sedangkan publik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan swasta, maupun lembaga-lembaga sosial, lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, dan sebagainya. Negara mencakup 4 komponen, ialah rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan atas berdirinya negara tersebut. Otoritas negara lebih dominan ke arah pemerintahan, sedangkan otoritas publik lebih kepada rakyat yang memegang tahta tertinggi. Selanjutnya terdapat pengertian keuangan publik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mardiasmo tahun 2009 yang menyebutkan bahwa keuangan publik adalah kegiatan pemerintahan dalam mengelola urusan negara, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada menurut Harvey S. Rosen dan Ted Gayard yang menyebutkan bahwa keuangan publik disebut juga sebagai ekonomi publik. Dan yang terakhir yaitu menurut Ugi tahun 2004. Ia menyebutkan bahwa zakat merupakan institusi keuangan publik yang memiliki karakteristik religius. Ruang lingkup keuangan publik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimana ruang lingkup keuangan publik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu objek. Objek mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua ada subjek. Subjek meliputi seluruh objek yang dimiliki negara atau dikuasai pemerintah. Yang ketiga ada proses. Proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan meliputi mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance dan memastikan pemerintahan menjalankan tugasnya secara akuntabel dan profesional. Adapun tugas negara dalam perekonomian, yang pertama menyediakan kerangka atau perangkat hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi. Yang kedua, pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur atau regulator. Yang ketiga, pemerintah berperan sebagai produsen. Yang keempat, sebagai komunitas dalam perekonomian, pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang signifikan mempengaruhi perekonomian. Dan yang terakhir, pemerintah mempunyai peran aktif pula untuk melakukan redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Materi yang terakhir yaitu perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Pada institusi non-pemerintah, pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah seringkali dipengaruhi oleh faktor politik yang dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil. Sedangkan pada institusi pemerintah, pengelolaan keuangan oleh sektor swasta lebih dipadu oleh mekanisme pasar, di mana keputusan diambil berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian. Sini saya sudah menyimpulkan dari materi tersebut bahwa keuangan negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan efektif. Ruang lingkup keuangan publik meliputi berbagai aspek seperti pengeluaran negara untuk pelayanan publik, sumber penerimaan negara dari pajak dan pinjaman, serta administrasi fiskal yang mengatur pengelolaan keuangan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang aktif dalam menyediakan kebutuhan masyarakat. Dan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah seringkali dipengaruhi oleh faktor politik yang dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil. Sebaliknya, sektor swasta lebih dipadu oleh mekanisme pasar, di mana keputusan diambil berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian. Ini adalah sumber referensi yang saya ambil untuk materi yang saya cantumkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.